Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Panji Purabrata dari kelompok Interpersonal Communication. Di sini saya akan mempresentasikan bagian assertiveness. Nah, apa itu assertiveness? Nah, assertiveness itu adalah gaya komunikasi individual di mana individu mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung dan pada saat yang bersamaan menjaga rasa hormat terhadap orang lain. Nah, assertiveness ini termasuk salah satu keterampilan dalam berkomunikasi. Sikap asertif ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi secara jujur, tegas, dan lugas, tetapi tetap mampu menghargai perasaan orang lain. Menurut Alberti dan Emmons pada tahun 1970, assertiveness adalah kemampuan seseorang untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keyakinannya secara jujur, terbuka, serta langsung, tanpa merugikan atau melanggar hak orang lain. Bagaimana cara membangun sikap asertiveness? Nah, cara membangun sikap asertiveness dengan kesadaran diri, komunikasi yang sehat, serta latihan konsisten dalam interaksi sosial. Adapun cara membangun sikap asertiveness seperti kenali hak diri dan sadar diri bahwa pendapatmu sama pentingnya dan orang lain. Terus yang kedua adalah komunikasi jelas dan tegas. Lalu gunakan saya merasa dengan nada tenang dan bahasa tubuh yakin. Lalu yang terakhir adalah kelola emosi dan tetap tenang sebelum berbicara. Di sini ada contoh kasus tentang assertiveness, yaitu tentang Rina. Rina adalah seorang karyawan baru di sebuah perusahaan. Atasannya sering memberikan tugas tambahan di luar jam kerja tanpa diskusi terlebih dahulu. Nah, Rina merasa keberatan karena ia sudah memiliki tanggung jawab keluarga di rumah. Namun ia juga takut jika menolak maka akan dianggap tidak profesional. Nah, dari kasus tersebut, Rina bisa merespon dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah respon pasif. Nah, Rina selalu menerima tugas tambahan tanpa berkata apa-apa. Nah, akibatnya ini ia sering pulang larut malam, kelelahan dan merasa stres. Lalu yang kedua adalah respon agresif. Rina menolak secara keras sambil membentak atasannya. Pak, saya juga punya kehidupan. Jangan seenaknya kasih tugas luar jam kerja dong. Hal ini membuat hubungan dan atasannya menjadi tegang sehingga komunikasi mereka terhambat. Lalu yang ketiga adalah respon asertif. Rina menyampaikan pendapatnya dengan tenang dan jelas. Pak, saya paham tugas ini penting, tetapi saya juga punya komitmen keluarga di rumah. Jika memang ada pekerjaan tambahan, bisakah kita mendiskusikan prioritasnya atau menjadwalkan di jam kerja berikutnya? Nah, hasil dari contoh studi kasus tersebut adalah atasannya memahami situasi Rina dan mulai lebih bijak dalam memberi tugas tambahan. Rina tetap dihargai sebagai karyawan yang profesional, sekaligus bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan dari kasus ini terlihat bahwa assertiveness adalah kemampuan menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhan dengan jujur serta tegas tanpa merugikan orang lain maupun diri sendiri. Nah, kesimpulannya adalah dari kasus tersebut, assertiveness memungkinkan seseorang menyampaikan pendapat dan perasaan dengan jelas tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain sehingga tercipta komunikasi yang sehat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.